Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga di dalam waktu yang insya Allah singkat ini semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keberkahan di dalam hidup kita. Adapun dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama tali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allaha rabbal alamin." Maka perumpamannya adalah seperti setan. Ketika setan datang kepada manusia kemudian berkata, "Wahai manusia, kufurlah kamu semua kepada Allah." Falamma kafara, maka tatkala manusia itu sudah kufur, durhaka kepada Allah, maka setan kemudian mengatakan, "Qala inni bari'un minka." Aku, wahai manusia, berlepas diri daripada akibat yang akan kau tanggung, dan inni akhafu Allaha rabbal alamin. Ketahuilah sesungguhnya aku pun takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ikhwani rahimakumullah, para ulama kemudian mengambil satu kisah sebagai penafsiran daripada ayat ini, yaitu kalau kita bisa runut di dalam kitab Talbis Iblis, di situ disebutkan tentang kisah seorang ahli ibadah yang bernama Barsisa. Apa istimewanya dari Barsisa ini? Dikatakan bahwasanya Barsisa 70 tahun lamanya beliau beribadah tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, dan malam pun ibadah. Dia bangun sebuah mushola khusus tempat dia beribadah, hingga kemudian satu waktu iblis atau setan berusaha untuk menggelincirkan Barsisa. Tetapi memang bukan setan kalau tidak cerdas untuk menggoda seorang Barsisa ahli ibadah 70 tahun lama, maka tidak cukup hanya dengan satu trik. Maka setan dan iblis pun membuat trik dan mencari waktu yang tepat untuk menggulingkan daripada Barsisa. Kebetulan di desa itu memang hiduplah 3 orang pemuda yang soleh, yang mereka ini cinta jihad fisabilillah. Hingga satu waktu mereka dihadapkan kepada pilihan yang sulit, di mana ada seruan jihad, tapi di satu sisi mereka punya tanggung jawab untuk merawat dan menjaga adiknya yang ternyata semakin beranjak usia, makin tampak pula kecantikannya. Mereka bimbang, kalau kami ikut jihad fisabilillah, berarti kami meninggalkan adik kami. Dan kalau kemudian kami menjaga adik kami, maka kami akan luput daripada pahala besar jihad fisabilillah. Mereka berembuk, akhirnya jatuhlah pilihan untuk menitipkan amanah menjaga adik ini kepada seorang yang soleh, yang ahli ibadah bernama Barsisa. Datanglah mereka kepada Barsisa. Awal perundingan Barsisa menolak, karena Barsisa sadar fitnah perempuan itu besar. Dia khawatir jika nanti dia terkena fitnah, jatuhlah dia ke lubang maksiat. Tetapi setan memang bukan kemudian pantang menyerah, tetapi dia langsung menggoda Barsisa. Dia bisikan ke dalam hati Barsisa, "Wahai Barsisa, bukankah kemudian menolong saudaramu yang muslim untuk menjaga adik dan saudaranya itu satu kebaikan? Dan bukankah kalau kamu ibadah juga kebaikan? Dan semuanya adalah kebaikan. Kenapa tidak engkau terima saja?" Akhirnya lambat laun Barsisa menerima tawaran daripada 3 pemuda itu. Dia menjaganya. Tetapi Barsisa masih menjaga diri. Bagaimana itu? Dia letakkan si perempuan di satu bangunan di samping musolanya dengan harapan agar tetap bisa menjaga dan terhindar daripada fitnah. Begitu seterusnya, hingga ketika datang waktu memberikan makanan, Barsisa keluar dari tempat ibadahnya, diketuklah pintu daripada tempat si perempuan. Setelah itu ditinggalkan makanan itu di depan pintunya. Perempuan mengambil dan dimakan. Begitu seterusnya. Sampai kemudian setan
membisikkan lagi ke dalam hati Barsisa, "Wahai Barsisa, jika kemudian engkau memberikan makanan kepada si perempuan hanya berada di depan pintu, bukankah itu tidak etis? Bukankah itu kurang berakhlak? Toh kalau kemudian kamu memberikan makanan dan engkau ajak obrol sebentar saja, itu pun tidak mengapa. Bukankah kemudian memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaramu itu juga kebaikan?" Maka Barsisa pun menuruti. Diketoklah pintu itu, kemudian diajak obrollah si perempuan. Tidak lama, hanya sebentar saja, secukupnya saja. Kemudian Barsisa pun kembali kepada tempat ibadahnya. Apakah setan puas? Tentu saja tidak. Lambat laun setan kemudian melancarkan serangannya yang ketiga. Setan membisikkan ke dalam hati Barsisa, "Wahai Barsisa, engkau lihat, itu perempuan, itu saudaramu, ditinggal oleh saudaranya lama sekali. Mereka jihad tidak pulang. Lama mereka tidak berjumpa dengan adiknya. Dan seorang perempuan yang kesepian pun butuh untuk dihibur. Tetapi jika engkau hanya cukup berbicara kepadanya, mengajak obrol di depan rumahnya, maka itu pun kurang etis. Kenapa? Khawatir fitnah. Kalau engkau mengajak ngobrol, kemudian bertepatan dengan ada seorang Bani Israil lewat, bukankah ini menjadi fitnah? Alangkah kemudian menjadi selamat bagimu seandainya engkau masuk ke dalam rumah itu, engkau ajak obrol berdua. Toh kemudian engkau bisa menjaga diri dan dia bisa menjaga diri. Kasih saja jaraknya 2 meter. Maka Barsisa pun melakukan. Dia masuk ke dalam rumah, dia ajak perempuan itu untuk mengobrol. Dari obrolan yang penting sampai kemudian berlanjut kepada obrolan yang kurang penting. Sehingga kemudian berlanjutlah obrolan itu, setan menghiasi seterusnya. Sampai kemudian tidak sadar ketika mengobrol, Barsisa berani untuk menepuk pundak atau paha daripada si perempuan itu. Mulai sini setan kemudian tersenyum. Ini peluang besar. Apakah kemudian setan puas? Tidak. Setan kemudian membisikkan lagi. Maka dipanahkanlah kemudian fitnah perzinahan, sehingga terjadilah perzinahan antara Barsisa dengan si perempuan itu. Apakah setan puas? Tidak. Barsisa dibisiki oleh setan. Setan membisikkan, "Wahai Barsisa, bukankah engkau ini seorang ahli ibadah? Tetapi kemudian engkau terjerumus ke dalam lubang perzinahan. Jika kemudian nanti 3 saudaranya mengetahui apa yang akan dikatakan, tentu mereka akan mencelamu, tentu mereka akan menuntut hukum kepadamu." Maka setan pun membisikkan, "Wahai Barsisa, untuk menghilangkan jejak, bunuhlah anak daripada perempuan itu. Toh nanti kalau sudah terbunuh, dia akan menjaga aibnya, engkau akan menjaga aibnya, kalian berdua berjalan untuk bertaubat kepada Allah bersama." Maka dibunuhlah kemudian anak daripada perempuan itu. Apakah setan puas? Tidak. Setan kemudian membisikkan lagi ke dalam hati Barsisa, "Wahai Barsisa, mana ada seorang ibu yang rela anaknya dibunuh. Jika kemudian anaknya dibunuh, barangkali dia diam sekarang, tetapi nanti kalau dia bertemu dengan saudaranya, pasti dia akan bercerita. Maka bunuhlah si perempuan itu." Maka kalau kemudian saudaranya datang, karanglah cerita. Katakan saja saudaranya sakit dan meninggal, tunjukkan makamnya. Kau terpercaya sebagai ahli ibadah, tentu kau tidak akan dicurigai. Maka dibunuhlah perempuan itu. Setelah terbunuh, maka apakah setan diam? Tidak. Tibalah satu hari di mana 3 saudaranya datang menanyakan saudarinya, dan Barsisa pun menceritakan tentang saudarinya sakit dan meninggal karena sakitnya yang parah. 3 pemuda itu pun percaya, mereka tidak menaruh curiga. Mereka pulang, tetapi malam harinya setan datang ke masing-masing daripada 3 lelaki itu, memberitahukan cerita yang sama, mimpi yang sama, bahwa adiknya tidak meninggal karena sakit, tetapi dibunuh oleh Barsisa karena perzinahan yang dia lakukan. Maka pagi harinya 3 pemuda itu berkumpul dalam keadaan bingung, dalam keadaan heran, dan ternyata mimpinya sama. Akhirnya mereka pun berangkat ke rumah Barsisa, didobraklah rumah Barsisa, diseretlah Barsisa, dipaksa untuk menunjukkan makamnya, dan betul ada 2 jenazah, jenazah si bayi kecil dan jenazah adiknya yang meninggal dunia. Dari sini akhirnya 3 pemuda itu menuntut balas. Ditariklah Barsisa menuju raja untuk dimintakan hukuman yang setimpal.
Maka Barsisa kemudian dihukum di tiang gantungan. Sebelum meninggal dunia dalam keadaan sekarat, setan sekali lagi datang untuk menggoda Barsisa. Setan mengatakan, wahai Barsisa, sekarang engkau ditinggalkan oleh Tuhanmu. Engkau beribadah 70 tahun lamanya, dan engkau berbuat dosa sekali saja, dan Tuhan sudah meninggalkanmu. Maka sekarang tidak ada yang bisa menolongmu. Jika engkau ingin selamat, kufurlah kamu sekarang. Aku yang bisa menolongmu. Di tengah kekalutan dan kebingungan itu, Barsisa akhirnya mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia murtad. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan oleh setan? Setan mengatakan, ini bari'um minka, ini akhafullah rabbal alamin. Wahai Barsisa, aku pun takut kepada Allah. Hari ini engkau tanggunglah nasibmu sendiri. Aku dan kamu berbeda. Mari masing-masing masuk ke dalam neraka. Ikhwani rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil daripada kisah Barsisa itu? Kisah Barsisa ini walaupun terjadi pada umat terdahulu, tetapi mengandung pelajaran yang besar bagi kita. Bahwasanya apa? Satu, setan itu tidak pernah luput dan puas untuk menggelincirkan manusia. Segala daya akan dicoba untuk menggelincirkan manusia ke lubang dosa. Tentu setannya berlevel-level, tingkatnya macam-macam. Untuk orang yang imannya tingkat SD, maka setannya pun ilmunya tingkat SD. Untuk orang yang imannya tingkat SMP, maka setannya pun profesionalisnya tingkat SMP. Begitu seterusnya. Kalau orangnya imannya tingkat kiai, maka setannya pun ilmunya, cara menggodanya, triknya pun level kiai. Maka di sini seorang ulama pernah bertanya kepada seorang muridnya, wahai muridku, apa yang kau lakukan jika setan datang menggodamu? Maka santrinya mengatakan, aku akan melawannya dengan sekuat tenaga. Bagaimana jika dia menggoda lagi? Aku akan melawannya sekuat tenaga. Bagaimana jika dia datang dan menggoda lagi lebih keras? Aku akan melawannya dengan lebih keras. Maka kemudian ulama itu mengatakan, bukankah itu akan menguras tenaga? Betul wahai kiaiku. Ulama itu kemudian mengatakan, maka permisalannya adalah bagaimana jika engkau lewat pada satu tempat, satu jalan, kemudian engkau dikejar oleh anjing, maka aku akan melemparnya dengan batu. Bagaimana jika dia tetap mengejar? Aku pun akan melemparnya dengan batu. Bagaimana jika dia akan mengejar bersama teman-temannya? Aku pun akan melemparinya dengan batu. Bukankah itu membuang tenaga? Betul, wahai ustadku. Maka ulama itu mengatakan, bukankah jika engkau datang kepada pemilik anjing itu, datang kepada majikannya, kemudian meminta dia agar menundukkan anjingnya itu lebih mudah? Betul? Maka seperti itu pula jika setan datang kepadamu, jika engkau melawan dengan tenagamu, siapa kita? La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan, hanya milik Allah. Datanglah kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan agar Allah menjagamu dari gangguan setan. Ikhwani rahimakumullah, maka demikianlah apa yang bisa kita pelajari daripada surat Al-Hasyr ayat 16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita diselamatkan daripada tipu daya setan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.